Hai, bertemu lagi sama gue Indra Winata dan selamat datang di Voice of Orang Kreatif. Di episode kali ini kita sudah kedatangan salah satu seleb tweet, mungkin kita bisa sebut ya, karena beliau ini, tamu kita yang satu ini punya followers yang begitu banyak di Twitternya. Dan juga kita pengen ngobrol-ngobrol bagaimana cara beliau itu menemukan konten-kontennya, karena itu kan menulis gitu ya. Dan itu kan mungkin gak semua orang bisa. Dan kita sambut, ini dia Chandra Pratams. Woi, Sobat Pokraf. Sobat Pokraf lagi lu bikin-bikin itu sendiri lagi. Apa? Panggilannya gitu gak? Sobat Ya udah nggak apa-apa. Ya tapi mungkin buat informasi lo juga ya Chan ya. Jadi lo adalah salah satu orang yang perdana untuk mencoba alat baru kita ini. Oh, iya. Wih, Pecah telur. luar biasa. Apa kabar Chandra? Alhamdulillah sehat Bang Indra. Alhamdulillah. Sibuk apa sih sekarang nih? Kayaknya sibuk banget, mukanya capek banget tuh. Kalau lu tanya sibuk apa ya, gue sibuk survive lah. Wah. Biasa kayak gini pandemi ya gak sih? Iya benar. Tapi during pandemic memang sangat sangat challenging buat lo pribadi. Pastinya sih, nggak cuman gue sih ya, semua orang kayaknya. Iya. Makanya sekarang ini gue cuma ngelakuin hal yang bisa gue lakuin gitu. Apa sih contohnya Chan? Gue bisa berniaga kayak Nabi ya, gue berniaga. Berniaga, bahasanya berniaga. Seperti Rasul. Iya betul. Iya sih. Betul. Ya sekarang kita ngelakuin apa yang bisa kita lakuin aja lah. Iya. Yang penting tetap gerak terus gitu betul, aja. Betul. Tapi ngomongin soal berniaga kan. Iya. Lu kan berniaga. Lu jangan ketawa gitu dong. Enggak. Gue justru sangat tertarik buat ngebahas soal yang namanya berniaga seperti itu. Nabi. Yeah. Karena mungkin gak semua orang tahu, gak semua followers Chandra tahu kalau Chandra adalah lulusan pesantren. Alhamdulillah. Cuma gitu Ndra, lu jangan mikir karena gue lulusan pesantren terus jadi kayak gue alim banget. Emang kalau dari muka ya kayak sobat Rasul banget lah ya. Bener ya sih. Iya. Alim banget. Iya. Tapi kenyataannya ya nggak gitu juga. Oke. Lu bahkan mengakui kalau lu nggak gitu-gitu banget. Mengakui karena nggak kelar. 3 tahun gue minggat gitu kan, cabut gue. Emang pesantren berapa tahun tuh? Harusnya sih idealnya ya 5 atau 6 tahunan lah. Oke. Lu baru lulus. Oke. Ibaratnya sekolah tuh ada tingkatannya. Oke. Kalau gue di tahun ketiga gue mutusin buat kayak gue cabut aja deh gitu. Oke, kayaknya gue main sosial media lebih oke nih. Gue enggak. Enggak. Sampai situ belum sampai situ. Belum ya kirain. Dulu ya gue biar bisa bebas aja lah. Kayak dikit-dikit disuruh ini itu. Oke. Udah gitu aja. Berarti harusnya pesantren 5 sampai 6 tahun dan lu 3 tahun doang. Itu kalau di pesantren gue ya 5 sampai 6 tahun, enggak tahu kalau di pesantren. Oh, beda-beda ya? Berapa? Iya, beda-beda. Oh, beda-beda. Kurikulumnya beda-beda. Tapi kita berdua ini satu lulusan SMP yang sama. Iya betul. Dan setelah SMP kita tuh kan misah kan. Karena lu pesantren. Iya. Apa yang membuat pada saat awal dulu lu memilih buat masuk pesantren nih gue gitu? Awalnya gue pertama tuh bukan karena gue pengen niat banget buat belajar agama, bukan. Oke. Pertama gue anaknya gampang banget bosen. Terus kedua jujur gue baru cerita di sini nih ya. Iya. Asli. Iya. Kan badan gue kecil banget ya Ndra ya. Oke. Iya. Kayak itu kalau masuk STM tuh kayak ini paling culun nih, bahan suruh-suruan nih kayaknya gue. Iya, betul. Enggak tahu deh ke pesantren kali ya, gitu ya, nyoba suasana baru gitu kali ya. Iya. Gitu doang sebenarnya sesimpel itu. Remeh ya alasannya ya. Enggak yang gue pengen belajar agama atau ilmu enggak. Kirain mungkin kan ada 2 pilihan ya. Maksudnya kalau ada teman-teman gue yang pesantren itu ya, ada 2 pilihan. Pertama emang filosofis banget, yang dia bilang kayak gue pengen belajar agama. Yang kedua dipaksa orang tuanya. Tapi kalau lu yang ketiga, karena lu ngerasa badan lu kecil, kalau masuk STM lu diceng-cengin. Gue padahal kenyataannya sama aja di pesantren juga. Ya teman-teman gue gede-gede semua. Gue juga sekolah juga di pesantren, sekolah kayak orang pada umumnya gitu. Ternyata gak ngebantu ya? Gak bantu. Oke. Minum apa-apa kan ya? Gak apa-apa 3 tahun. Berarti itu kita tuh di tahun sekitar 2012-2013 ya. Kita kan lulus SMP 2013 ya. 2012. Sampai 2016 akhirnya lu memutuskan diri untuk kayak 2015 lu memutuskan untuk kayak ya udah gue cabut dari pesantren. Nah, dari situ apa kegiatan yang lu lakuin gitu ketika lu memilih buat aku mau cabut gitu? Gue cabut kan masih sekolah juga ya di sana ya posisinya. Itu pesantren sambil sekolah jadinya. Ya. Jadi beda nih, kalau pagi gue sekolah di luar, lalu kita pesantren ikut kegiatan pesantren lah. Oke. Dan gue di situ mutusin buat di situ. Jadi ceritanya, ini cerita rada panjang apa nih? Nggak apa-apa. Jadi di dekat sekolah gue tuh kayak ada distro gitu. Oke. Biasa gue nongkrong di situ tuh. Jadi gue mutusin buat tinggal di situ karena deket juga kan sama ownernya. Chan, kamu kenapa nggak di sini aja, udah tinggal di sini daripada kamu ngekos lagi kan katanya. Keluarga jauh di Jakarta. Gue di Solo kebetulan. Oh, itu di Solo berarti? Di Solo, pesantren di Solo. Jadi gue sendirian di sana. Ya kan Solo, kalau berdua kan duet. Iya, kalau berdua duet. Bener. Iya, salah lu.
Ya udah gue ditawarin kayak gitu, ya udahlah gue juga tertarik juga kan, kebetulan di dunia kayak clothingan segala macam, desain grafis segala macam. Ya udah gue tinggal di situ sekalian jualan tuh. Gue jualan juga dari SMK tuh udah jualan tuh, udah distro itu. Karena emang baru banget posisinya distronya. Sampai alhamdulillah sekarang gede sekarang. Asik, keren. Luar biasa. Dan lo sekarang punya brand sendiri juga kan? Iya. Itu berangkat dari situ tuh, Ndra. Oh, dari situ. Ya, karena lo udah belajar ya? Udah belajar dulu, tahu lah ibaratnya sela-selanya kayak gimana gitu. Sampai akhirnya lo punya clothingan sendiri, terus lo juga aktif juga main podcast juga. Tapi di sini kita pengen ngobrolin soal gimana cerita lo bisa struggle dan survive untuk mengawali lo jadi seleb tweet dengan kira-kira hari ini harusnya 100.000 followers ya? Harusnya hari ini ya. Oh, kalau ketika konten ini dilempar sih harusnya udah 200. Wow. Amin. Luar biasa. Kita tuh tag di tanggal 4 Juni dan tadi Chandra barusan bilang sama gue harusnya ketika ngelihat statistik ya harusnya 100.000 ya. Enggak anjir coba. Oh, 100.000 ya dong. Iya di hari ini kan. Di hari ini kan gitu. Nah, gimana ceritanya ketika lo tadi habis dari pesantren terus lo memutuskan untuk cabut, lo belajar berniaga di distro itu kan? Benar. Belajar berniaga. Awalnya gimana ceritanya ketika lo memilih buat gue pengen nulis gitu? Gue tuh sebenarnya gini. Bisa agak deketan dikit nggak? Ada mikrofon mahal loh ini. Gue tuh pertama, gue sebenarnya punya akun Twitter dari 2012, Gus. 2012 udah punya, zaman kita SMP tuh. Iya benar. Twitteran kita ya kan. Iya, gue 2009. Wah iya lo lebih tua lo. Tapi gak gede-gede, aku nih gak kayak lu. Iya. Kampus lagi tahun 2018. Wow, 2018. Nah itu gue berangkat itu karena ini gue cerita sedih gak apa-apa nih? Iya gak apa-apa lah. Gue juga pengen sedih. Gimana sih? Lu keinget kan? Gak usah gitu lah. Dramatisir banget lo, biasa aja lah. Jadi tuh waktu itu di tahun segitu gue lagi kenal banget cinta-cintaan deh. 2018. Gue sempet ngejalin hubungan terus kayak udahan gitu. Rada stres lah anak muda, gimana sih kenal cinta? Iya betul. Kalau gue Instagraman terus pada saat itu kan anak-anak Instagraman semua ya. Iya. Kalau gue Instagraman terus ketemu terus nih, gue nggak bisa move on nih ngeliat mantan gue terus di sana. Gue alihin tuh. Kok nih masih ada yang Twitteran sih teman gue, emang masih seru ya gue bilang. Ya udah tuh gue mulai tuh. Coba iseng lah buka Twitter tuh gue iseng. Ya udah nulis aja, gue lagi kesel ketimbang gue di kamar doang stres merenung kan, narkoba kan. Jangan sampai dong. Makanya iya benar. Kan kenapa jangan sampai itu di akhir? Kan saya yang ngeri ya di sini ya. Iya. Udah gue mutusin buat ya udah nulis aja lah apa yang lagi gue rasain, ibaratnya curhat aja gitu. Iya. Curhat biasa. Berarti itu awalnya yang bikin pada akhirnya seorang Chandra Pratams ya. Itu akhirnya untuk terjun di Twitter lagi di tahun 2018 tuh karena patah hati. Karena patah hati iseng-iseng aja. Nah, kalau misalnya karena patah hati berarti kan apa yang lo tulis itu kan bener-bener apa yang lo rasain ya, maksudnya jujur aja gitu. Dan sampai saat ini memang apa yang lo lakuin tuh ya lo pengen berkonten dengan jujur itu. Iya. Sampai saat ini gue pengen jadi diri gue sendiri. Gue nggak pengen kayak gue harus ngikutin pasar kayak gimana. Gue nggak pengen dituntut soalnya anaknya. Soalnya gue berangkat emang dari ya ini gue gitu. Gue nggak buang apa yang gue suka gitu. Lo suka ya alhamdulillah, kayak udah gitu aja. Di tahun 2018 inget gak sih awal followersnya cuma berapa? Apa kayak zaman-zaman SMP aja gitu? Zaman SMP gue udah 1.000 kebetulan. Wow. Udah 1.000. Tapi ya kan gue baru aktif lagi 2018. Sepi aja. Gue nge-tweet apa juga gak ada yang ngelarang, orang gak ada yang tahu. Oh, itu 2018 berarti? Iya, gak punya temen. Nah, dari 2018 lu akhirnya untuk mencoba untuk menulis dengan kejujuran lo tadi. Memang sebenarnya lo tuh tipikal orang yang belajar nulis gak sih, Chan? Sebelumnya? Sempet. Ya itu di 2018 tuh pokoknya tahun-tahun gue ngulik apapun. Karena sakit hati itu. Ya. Karena putus. Ya, make sense sih, make sense. Ya. Makanya gue mau kasih banget buat mantan gue. Kalau lo kangen gak sama mantan lo? Enggak sih. Sebenarnya tim ini udah nyiapin mantan lo untuk hadir sekarang. Aduh deg-degan lagi. Nih kita udah tersambung. Halo. Enggak bercanda lu takut, mukanya takut beneran lo deh. Soalnya itu menurut gue yang paling berkesan sih. Itu awalnya di situ ya. Awalnya di situ. Bagusnya gue pengaliannya bagus. Bagus. Iya. Iya, gue belajar nulis. Gue kenal Twitter di situ. Gue sempet ikut kelas menulis tapi nggak serius banget, cuman buat nyari kesibukan diri gue aja gitu, ngerti gak sih? Biar lupa. Dia bilang iseng-iseng. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal lu waktu itu sempat belajar dan ikut kelas menulis. Yang lu dapatkan dari situ apa, Chan? Nggak ada sama sekali. Ya karena gue bilang tadi cuma buat ngisi waktu luang. Oh gitu. Tetap satu sih ada yang gue dapat. Apa? Ya lu harus nulis ya pakai rasa gitu. Supaya ini berat pembaca lu bisa ngerasain. Lu nulis misalkan lu lagi kesel, pembaca lu bisa ikutan kesel. Iya. Bahagia, pembaca lu juga ikut bahagia. Iya. Bisa gregetan gitu loh baca apa yang lu tulis. Betul. Itu yang gue dapat cuma itu sih sebenarnya. Tapi yang itu yang sampai sekarang lu bawa gitu kan? Sampai sekarang gue bawa itu. Maksudnya yang melekat banget adalah gimana caranya ketika lu menulis
pakai rasa nih. Ya. Ya, jadi orang tuh bisa put empathic. Jadi orang tuh bisa yaudah nih orang lagi marah nih. Ini orang lagi sedih nih gitu ya. Gitu gue. Nah, dari 2018 sampai sekarang 2021. Awalnya cuma 1000-1000-an, sekarang 100.000. Wow. Alhamdulillah. Yang lo coba buat di Twitter lo, Chan, pada saat itu. Karena kan gini ya, waktu itu Twitter tuh kan booming banget. Ya zaman-zaman Arif Muhammad, Raditya Dika, ya let's say you name it lah gitu, banyak banget kan orang-orang yang besar di Twitter. Tapi banyak banget akhirnya yang pada ya udah ninggalin Twitter gitu. Ya. Dan di tahun 2018 menurut gue itu menurut gue pribadi sih ya. Gue 2018 tuh udah agak ninggalin Twitter karena gue akhirnya ketemu lo lagi di Twitter itu 2019. 2019-2020 lah ya, pas zaman pandemi awal-awal gue baru tau lah Chandra Pratama ini kayak temen gue gak sih, dan benar gitu ya. Habis itu kita kayak ketemu yuk, ternyata itu lo beneran gitu. Nah di 2018 udah lumayan agak sepi, itu lo main justru di situ, Chan ya? Gue main di situ ya karena dari awal juga gue gak pengen gede juga kan. Oke. Jadi memang lo tidak mencari itu awalnya. Iya, cuma pengen curhat aja di sosial media. Dan banyak orang yang akhirnya ternyata satu perasaan yang sama-sama lo gitu ya. Di Twitter yang coba lo tawarkan, maksudnya konten lo tuh ngomongin soal apa aja, Chan, sampai sekarang? Maksudnya ini adalah Chandra Pratama nih kalau orang lihat gitu. Yang ngehe banget sih. Kalau di awal-awal di tahun 2000, ya benar konten gue ngehe banget, Gus. Iya, oke. Nggak bisa ditebak. Hari ini gue nge-tweet apa, besok bisa nge-tweet apa. Oh gitu. Iya, nggak bisa ditebak. Cuma kalau di awal 2018 pertama banget gue main Twitter, ya karena gue berangkat dari sakit hati kan, patah hati kan, pria muda, ya udah gue tweet gue ya persoal cinta-cintaan lah. Cinta-cintaan banget gue dulu sampai sekarang gue udah gue udah sembuh juga, healing gue kan. Ya udah gue nge-tweet apa yang gue suka aja sekarang, nggak yang gimana harus cinta-cintaan lagi, balik enggak, apa yang gue rasain aja. Jadi diri sendiri lah. Iya, paham gue. Jadi kayak 2018 ya lu ngomongin soal cinta karena lu lagi patah hati. Sekarang lu udah gak patah hati lagi, jadi lu menulisnya bukan soal cinta lah. Mungkin gak banyak soal cinta gitu ya. Gak banyak soal cinta, tetap ada cinta-cintaannya, cuman gak banyak gitu. Tapi lu inget gak di zaman 2018 yang ketika bikin akun lu boom gitu? Wah, gue inget banget tuh. Bisa biasa aja gak? Inget banget. Bisa biasa aja gak? Ini orang ekspresif banget ya. Inget banget. Iya. Gue boleh cerita? Boleh dong. Emang itu tujuan lo ada di sini dong. Iya, benar juga. Iya. Gue inget banget. Tweet gue yang pertama kali meledak tuh gue inget banget, sampai sekarang masih inget. Apa? Itu tuh berangkatnya gue tuh nge-tweet gak pernah gue konsepin, gak pernah gue draft awalnya. Sampai sekarang sih. Oh iya? Apa yang gue alamin ya gue tweet. Gue ceritain gitu. Ini tuh jadi kejadiannya tuh gue lagi nongkrong terus. Lagi nongkrong terus kayak teman-teman gue biasa lah, anak cowok lah, ngeliat foto cewek kan. Terus ngasih tahu ke temennya yang satunya, ini gue bekas gue. Oh iya? Kesel gue kayak keren banget kali lu. Iya. Gue nge-tweet lah kayak buat orang yang bilang ini bekasan lu. Gak apa-apa kali diinjek lehernya aman-aman. Gimana lupa gue pokoknya. Iya. Saking gue keselnya gue. Iya. Lu so mantep banget sih. Iya. Tentang di mantan lu bilang bekasan. Iya. Itu gue tinggal tidur ya udah kayak pas bangun buka Twitter kayak 12.000 berapa gitu ya. Wow. Kaki sampai Jeffrey Nicole nge-like cuy. Gue kayak ini beneran gak sih, gue bilang. Iya. Kayak gitu. Itu pertama awal mula banget. Itu awal mula banget. Masih inget tuh, iya. Enggak, maksudnya mungkin kenapa bisa sampai 12.000 karena itu mungkin relate banget gitu ya. Di saat orang-orang yang berpikir bahwa ketika mantan dianggapnya bekas gitu kan. Iya, itu gue gak suka. Iya. Itu kan berangkat dari kekesalan gue. Ada teman gue kayak ngapain sih so mantep banget bilang gitu ya. Itu awal banget tuh. Awal banget tuh, pertama banget akun gue mulai rame, gue rame tuh itu pertama banget. Nah, dari situ akhirnya lo ya kan emang lo udah nggak, kalau pada saat itu masih udah dibilang rutin belum nge-tweet tuh? Emang kan lo bilang nggak di-draftin kan? Nggak, gue draftin. Berarti tapi setiap hari nge-tweet pada saat itu? Nge-tweet lah setiap hari. Setiap hari? Ada aja kejadian-kejadian yang konyol. Pesan gue dari iya. Makanya gue tulis aja gitu. Dan akhirnya di salah satu tweet itu yang sampai pecah 12.000. Iya, gitu. Wow, 12.000 tuh banyak banget loh. Iya, pada saat itu gue pun bingung. Orang Cilandaknya nggak banyak, makanya 12.000. Orang RT gue nggak sampai segitu. Ya kalau RT nggak 12.000 dong. Namanya RT rukun tetangga. Gue pas bangun tidur kayak ini beneran gak sih? Terus sampai ada yang nge-DM gue, wah Kak Chandra nih rame nih debut nih. Iya. Sampai ada Jeffrey Nicole nge-like gitu. Masa sih gue bilang, percaya tuh Gus. Itu berarti 2018? 2018, jalan ke 19, 2018 sama. Iya betul. Nah, selama lo akhirnya mencoba untuk lo bisa nyebut ini sebagai salah satu career path lo nggak sih, kayak ya udah gue emang pengen di industri Twitter gitu? Enggak.
Sampai awal itu masih enggak ada. Masih enggak. Karena yang udah gue lihat ya rame paling sehari 2 hari, Gus. Oh iya betul sih. Iya. Viral nih, besoknya juga tenggelam lagi. Gitu. Iya betul. Bedanya gue alhamdulillah stabil, dari itu kayak stabil aja gitu. Iya. Kayak kemakan orang-orang udah, oh ini kontennya dia begini ya. Iya. Gitu, masih rame aja. Iya. Dari situ lo ini gak sih kayak kalau dulu ya zaman Gofar Hilman gitu ya. Let's say Gofar Hilman kan dia punya yang namanya fitur gitu kayak khotbah Jumat reguler tuh setiap Jumat kan. Iya. Nah, lu ada gak sih konten-konten kayak gitu? Oh jelas ada. Apa lu kalau dulu namanya? Kugo check out di sepertiga malam. Kugo check out di sepertiga malam. Anak pesantren banget ya sih. Wow. Ya. Terus enggak apa-apa. Yang penting ngomong lu di depan mic ya. Iya. Kugo check out di sepertiga malam. Kugo check out di sepertiga malam. Itu hashtag. Jadi isinya kalau orang kan ibaratnya kita naksir nih sama orang nih. Iya. Kita berdoa tuh, kita bawa dia dalam doa tuh di sepertiga malam. Kalau beda. Kalau lo? Kita gocek aja nih cewek-cewek cantik di tempel di sepertiga malam nih enggak? Ada cewek cantik nongol kita gocek aja nih, kita gombalin di sepertiga malam nih. Oh gitu. Itu tahun berapa? 2019. Oke. Berarti kayaknya gue ngelihat lo tuh di situ deh, Chan. Ya, mungkin. Soalnya gue inget mungkin gue gak lupa nama kontennya gue cek kalau sepertiga malam. Cuman yang gue ingat adalah kebiasaan lo sampai saat ini adalah menggodai perempuan. Nah itu dia. Makanya gue bilang gue personal branding gue tuh jadi orang yang konten gue pertama absurd banget. Udah gitu kayak gue ngehe banget kayak fuckboy banget itu orangnya. Padahal mah aslinya mah enggak sih. Lebih fuckboy. Wah iya dong. Gue udah jatohin tadi loh. Maksudnya gue udah nyapu. Enggak sih gitu. Ternyata dia ngaku sendiri. Gue cek kalau sepertiga malam itu bertahan berapa lama, Chan? 3 bulan ada kali itu. Wow. 3 bulanan ada. Dan itu pun itu nggak pernah trending sih sebenarnya. Karena emang jam 1 malam ke atas tuh pasti tuh. Iya sih. Jam 1 malam ke atas nggak pernah. Kan gue cek out sepertiga malam kan. Pasti malam. Iya. Yang anak-anak yang suka begadang aja lah, begadang Twitter tuh pasti pada tahu lah. Itu lu dapat dari mana, Chan? Maksudnya ada proses brainstorming lo sendiri nih ketika lu kan lu emang nulis soal cinta, ya kan? Terus lo emang punya konten-konten ngehe yang lo bilang tadi. Sampai akhirnya lu kepikiran kayaknya bikin gue cek out sepertiga malam seru nih. Itu diksinya tuh aneh banget gitu. Ya kan proses kreatif setiap orang beda kan ya. Betul. Sepakat gue. Kayak gue lagi boker aja biasanya lagi ngerokok gitu. Iya. Nggak sih ngomong kayak gitu? Iya nggak apa-apa. Itu manusiawi. Ya, gue kayak terilang gitu aja Gus. Oke. Gue biasanya waktu itu gitu kayak lagi BAB gitu ngerokok kayak gitu. Kepikiran aja gitu. Ya udah gue aplikasiin aja langsung. Oke. Gue tulis. Oke. Kayak kebetulan waktu itu rame kayak yang banyak yang ikut-ikutan gitu loh. Oke. Terus kebetulan jam-jam segitu juga cewek cantik pada on. Mau tidur. Oh iya. Nah, gue cek aja deh. Oh gitu mainnya. Masukin aja. Iya paham. Pinter kita aja. Iya. Sampai akhirnya branding lo adalah orang yang ngehe banget gitu sampai semua cewek ya pasti kalau misalnya nih orang kreatif lihat Twitternya Chandra ya. Mention-mentionan itu isi cewek semua. Tapi itu ini udah mendingan, Gus. Ini udah mendingan. Kalau di tahun 2018 2019 cewek-cewek manggil gue apa? Baby. Wow. Maksudnya the power of your words. Tweet lo tuh sampai segitunya, Chan. Gue tuh sering lagi apa baby kayak gitu. Banyak. Emang sih kurang banget kayaknya. Cuma tuh kayak jadi branding gue sendiri. Iya. YouTube gue sampai ke pada kalau komen tuh baby lagi apa? Oh, ke bawah semua tuh sampai ke platform lainnya. Sampai ke bawah ke platform lainnya. Wow. Gue juga gak nyangka sih. Wow. Cuma makin kesini gue kayak yang apa sih Chandra? Udah mungkin ya makin ujung. Oh iya. Itu kan umur di bawah 20 ya. Umur di bawah 20 kayak ngerasa wah kita harus kerjain ini semua nih. Kalau sekarang kayaknya kalau gue begini terus gue gak punya pacar nih. Jodoh nih. Berantem mulu nih kayaknya nih kalau begini nih gak bisa nih gue nih. Tapi gue cek out sepertiga malam tuh konsepnya gimana sih sebenarnya? Yang pengen lo coba tuangkan gitu pada saat awalnya. Isinya cuma cowok-cowok jomblo, nggak cowok cewek sih sebenarnya bisa ikutan. Misalkan ada bahan nih di timeline nih ada cewek lewat nih. Iya. Kita tagin aja. Kebetulan gue nggak sendiri waktu itu, gue bertiga. Oh sama teman-teman lo. Ada teman gue ada Emma Davi juga ada Uki. Ya kita pertama gocek dulu lah. Oke. Kita kasih deh tuh apa namanya kalimat-kalimat. Iya yang bisa bikin one liner. Yang bisa bikin hati cewek goyang nih. Waduh, iya. Itu banyak tuh rame tuh yang cowok-cowoknya tuh. Biasa musang kabel gimana sih? Musang barang bagus. Di siapa lagi nih? Iya. Barang bagus pasti kayak oh bang ikut-ikutan gitu lah biasa. Jadi rame. Oh itu dari hashtag Gojek sepertiga malam yang bertahan selama 3 bulan. Hampir 3 bulan. Wow. Hampir 3 bulanan sih.
Tapi ke bawahnya maksudnya ya pada akhirnya dari situ terbentuk branding lo gitu. Iya. Tapi dan ya itu ada yang gua highlight banget ya. Maksudnya ternyata apa yang lo tweet dengan ya bisa dibilang lo tidak sengaja pada saat itu. Nggak sengaja sama sekali. Sama sekali ya. Iya. Nggak lo rencanakan untuk bikin Gojek kau di sepertiga malam? Iya, proses kreatifnya gitu doang. Lu lagi BAB ngomong udah kepikiran ya udah nge-tweet aja. Terus tiba-tiba ternyata kekuatannya sampai orang yang tadinya nggak kenal lo siapa jadi manggil lo baby gitu kan? Baby cuy. Kenal kagak, manggil itu baby lagi. Akrab banget tuh baby. selain gue cek kau sepertiga malam, ada nggak konten lain yang lo naikin lagi? Ada sebenarnya cuman gue rada malu sih. Kenapa? Ya karena menurut gue Harusnya gue cek kau di sepertiga malam tuh lo udah agak malu loh ketika baby. Yes. Iya kan? Tapi lebih parah lagi dari itu. Oh iya. Lebih parah lagi dari itu. Apa namanya? Apa ya nyebutnya? Gue tuh suka Emoji. Gue dulu suka pakai emoji matahari tuh loh, bunga matahari. Oh, sunflower, emoji di keyboard. Iya. Ya. Gue sering banget setiap akhir nge-tweet gue kasih emoji itu. Oke. Sering banget. Nggak ada artinya? Gak ada artinya, gue juga bingung. Cuman kayak nge-branding gue aja. Oke. Oh, tweetnya Chandra nih ada sunflowernya. Iya. Setiap komen di tweet orang kayak gitu. Lama-lama rame. Pada pakai hashtag tuh lama-lama tuh. Sunflower itu juga gue nggak sendiri. Teman-teman gue juga kayak sebenarnya apa sih Chan pada nanya gitu maksudnya apa sih Chan gitu. Gue juga nggak tahu. Cuman pada masa itu tuh kayak emang Twitter lagi berantem, tulisnya orang berantem. Iya, drama pada saat itu ya. Dan di saat itu gue hadir dengan gue membawa kesenangan keceriaan. Kayak gitu. Itu ada artinya sunflower sebenarnya. Sunflower. Iya enggak? Memberikan penerangan. Tapi beneran Gus. Tapi ada yang sampai komen sunflower tuh artinya kayak gini loh. Ada yang artiin. Bener, tapi ini beneran cuy. Oh gitu maknanya ya. Gue pun pribadi nggak tahu. Lu baru tahu gara-gara ada orang itu gitu. Gara-gara itu. Aneh ya. Hidup gue tuh kayak penuh kejutan gitu. Iya. Bahkan lu nge-tweet sendiri. Nggak ada yang nyuruh. Tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu kalau sunflower tuh artinya ini loh, dan lu baru tahu. Gue baru tahu. Bisa loh orang kayak gini ya. Gue bingung tuh. Tapi dari situ rame ya orang yang nge-tweet apapun ada hashtag sunflower kayak gitu. Yang gak seramai itu sih cuman sempet trending. Wow. Sempet trending. Walaupun pada akhirnya emang di hashtag sunflower itu lu coba untuk kalau tweet ini gue pakai hashtag atau semua tweet gue pakein hashtag. Semua tweet. Hampir. Sebenarnya nggak di tweet, lebih ke komen. Setiap gue komen gue nge-reply tweet orang nih. Iya. Ngapain sih lu? Orang bertanya-tanya ngapain sih? Iya. Gini sih gitu. Iya. Di situ mungkin. Dari situ ya. Mungkin. Ngeliat orang di replyan ada Chandra Pratama pakai sunflower ini artinya apa gitu. Iya benar. Iya. Nah, itu di tahun 2019 juga. 2019. Wow, berarti 2019 itu sangat produktif ya Chan. Tahun gue tuh. Wih gokil sih gitu. Jumawa sekali malam ini. Jumawa. Kita ngomongin soal ini Chan. Apa itu? Tadi kan lu ngomong soal Jumawa ya. Iya. Ya kan. Kalau Jumawa nih biasanya orang-orang kreatif dimanapun kamu berada pasti tertarik gimana caranya mentransfer gitu ya, ngerubah nilai tweet lo bisa jadi sesuatu yang menjadi pemasukan buat lo nih. Itu awalnya gimana Chan? Jadi pemasukan maksudnya ngasilin buat gue gitu. Iya. Awalnya gimana? Gue gak pernah kepikiran ke situ. Awalnya sama sekali gak ada kepikiran kayak gitu. Sekali. Ya lu tau sendiri. Gue karena patah hati doang. Iya. Gue gak tahu kalau Twitter bisa ngasilin duit. Iya lagi betul. Sama sekali. Terkenal aja gue gak kepikiran. Dan alhamdulillah ternyata ada aja brand masuk. Oh ternyata bisa loh. Ada orang yang benar-benar ngidupin dirinya tuh lewat Twitter. Dari Twitter. Gue baru tahu itu. Tapi sekarang lo kayak gitu. Alhamdulillah. Dan brand lo yang lain-lainnya juga dong. Alhamdulillah. Keren. Yoi. Cukup. Keren nih. Maksudnya dia suka kadang-kadang suka diksinya tuh keluar aneh-aneh tapi ya make sense gitu, diksi yang keluar tuh make sense. Itu di tahun 2019 apa 2018 memang udah ada brand yang tap in ke lo? Itu baru sih Gus. Oh itu baru. 2020-an. Awal banget 2020 2019. Akhir 2019 lah. Akhir 2019. Ya, ada yang nawarin tuh brand masuk kayak gini-gini. Oh, gue zaman gue mana tahu red card. Oh iya benar. Lo enggak main sama gue sih dulu. Iya sih. Padahal waktu itu masih culun-culun ya makanya gue gak bergaul sama lu tuh. Bagus Indra Yunanda belum ini ya. 2019 tahun gue juga. Jumawa juga lagi gue. Enggak bercanda. Masih kondang. Itu 2019 akhir. Nah, tapi kan gini Chan, ada pertanyaan-pertanyaan yang let's say kayak misal kerjaan apapun sih, karir path apapun ya, mau ilustrator, mau menulis, mau YouTube gitu, videografi dan segala macam. Ketika ada brand tap in, biasanya tuh kan keluar dari idealisme kita nih. Ya benar. Iya gak sih? Benar. Kayak mencoba untuk kayak
biasa nge-tweet soal cinta, tapi sekarang jadi nge-tweetnya harus ada brand. Nah itu gimana caranya lo untuk berkompromi sama diri lo sendiri, Chan? Gue ngobrol dulu dong sama pihak brandnya. Oke. Bisa nggak nih pakai gaya gue sehari-hari gitu? Oke. Kalau nggak bisa ya gue nggak mau ngambil juga. Sekiranya gue nggak suka, ini bukan gue banget, nggak bisa pakai bahasa dan gaya gue, ya gue mending apanya deh. Oh gitu. Ya gue pengen ini sama-sama menguntungkan aja lah. Oke. Berarti lo sampai kayak gitu ya? Iya. Sampai yang ya udah kalau misalnya memang nggak bisa untuk nge-provide idealisme gue, iya. Enggak nih. Iya, enggak semuanya gue ambil yang ini cuan nih, gue ambil lah sikat-sikat, gue enggak yang kayak gitu sih. Gokil. Harus sama-sama menguntungkan, brand itu gue juga untung gitu. Gue mau kerja dibayar tapi brandnya itu boncos gara-gara gue. Oke. Iya. Karena pada akhirnya apalagi Twitter ya. Iya. Maksudnya kelihatan banget ketika lo nge-tweet. Kalau likes kan mungkin sekarang likes jumlahnya nggak kelihatan ya di Instagram. Iya. Kalau Twitter kan kelihatan banget ya. Kelihatan banget sih. Maksudnya kalau misalnya dengan cara yang bukan lo, terus brand tap in sama lo, likes-nya dikit kan kelihatan kan? Kelihatan banget. Itu beban banget sih buat gue. Gue tuh mikirin kayak ini kalau nggak rame nih, nggak mencapai kayak tweet gue biasanya nih, engagement-nya nih, itu kayak, aduh, gue kepikiran kayak rada nggak enak gitu. Padahal brandnya oke aja mungkin ya, kayak dari bahasa ininya. Cuman gue pribadi tuh kayak, aduh, kayaknya ini kurang menguntungkan buat dia deh, cuma untung di gue. Iya. Gue nggak bisa kayak gitu. Tapi sampai akhirnya ya lo mencoba untuk ngobrol dan komunikasi sama pihak kliennya. Iya, pasti gue harus ada obrolan dulu nih gimana nih enaknya. Boleh nggak kayak gini gitu. Ketemu titik tengahnya di line akhirnya baru deh nih ada produknya baru. Gitu ya, ada tweetnya. Dua-duanya baru deh sama-sama menguntungkan sekiranya sikat. Wow, kayak gitu. Keren. Dari situ udah nih brand masuk, terus juga followers udah hampir 100.000 di hari tanggal 4 ini ya. Dia udah bilang harusnya selesai kita tag udah 100.000 ya. Harusnya sih kayak gitu. Nah, dari zaman lo Twitter, sekarang kan banyak orang yang bilang kayak zaman-zaman bukan sekarang sih, di beberapa tahun belakang ini kayak circle tweet ini gitu. Ada. Itu ada, Chan. Gue juga pernah sih. Oh, lu pernah? Gue pelaku sih. Oke. Jujur gue pelaku. Kayaknya semua, cuman bedanya tuh gue punya circle pertemanan tuh ya kebanyakan buat sharing, buat ketemu teman baru. Kayak gitu aja sih. Ya sempet lah kayak bantu-bantu. Like dong pernah. Gue pernah ngalamin. Kayaknya semuanya pernah deh. Kayak saling tolong bantu gitu, support biar tweet lu. Iya betul sih, betul. Bedanya sama yang sekarang nih, emang bener-bener orang yang ngebat viral. Bedanya tuh kayak lo harus jadi kayak ada, lo mau masuk circle ini nih, mau masuk grup ini, rulesnya tuh kayak gini. Wow. Lo ngebuang ini lo harus retweet ini harus. Wow. Berarti kondisi Twitter kayak saat ini tuh kayak gitu? Iya. Ada yang kayak gitu? Kayak gitu ada. Gue soalnya pernah ditawarin sama salah satu orang di DM tuh kayak. Wow, baru tahu gue. Ya semuanya demi viral. Semua orang pengen viral kayaknya hari ini. Iya sih, iya. Iya, tapi make sense sih kan. Maksudnya ya dengan orang semua tahu kalau ternyata Twitter bisa menghidupi, pada akhirnya dengan cara yang kayak gitu mungkin ada aja. Iya nggak sih? Cuma kalau yang gue lihat sekarang, brand juga pinter deh Gus kayaknya. Iya, harusnya lebih pinter dong. Iya, kayak ngeliat yang banyak akun sekarang kayak akun-akun baru kayak gitu, akun Circle RT kita nyebutnya ya. Oh namanya gitu, namanya. Iya, rame kayak gitu. Cuman kalau kita lihat dari misalkan profil kan kelihatan semua tweet dia. Iya. Itu isinya nggak cuma tweet dia semua. Retweet-retweetan orang teman-teman mereka. Orang juga lihat kayak apa sih? Ketahuan banget gitu. Iya. Ini punya circle ini nih gitu ketahuan. Iya. Kayak gitu. Oh gitu, iya sih. Mungkin itu caranya brand untuk mempelajari kalau ini beneran akun yang mereka stand atas dirinya sendiri atau yang circle RT tadi. Benar. Oh gitu. Nah, kalau misal tadi lu cerita lu sempat bikin circle itu dan salah satunya lo waktu itu sempat bikin IO sama teman-teman Twitter juga kan? Iya benar. Itu di tahun berapa? Kalau IO itu 2020. Oh baru ya? Pandemi dong, Chan. Sebelum pandemi di Desember akhir tuh ingat banget gue. Oke. Saturday Night namanya. Saturday Night. Iya. Yang bikin emo night gitu ya? Emo night kayak gitu.